Nah, yang menarik dari algoritma-algoritma ini adalah dia itu algoritma yang tidak sepopuler deep learning model, terutama generative AI ya, terutama generative AI, terutama apa sih namanya, arsitektur-arsitektur yang modern seperti transformer dan sebagainya. Mereka itu tidak sepopuler itu, gitu ya. Tapi sangat praktikal dan dipakai di mana-mana, gitu loh. Jadi pada kenyataannya gitu ya, pada kenyataannya generative AI itu ya cuma menang hype doang. Cek cek 1 2 3 ya, masuk ya. Jadi selamat datang di video kita. Hari ini kita mau membahas apa nih ya. Nah, jadi ini video intermezzo aja sih mungkin. Ini video intermezzo, bukan video yang panjang. Ya. Jadi hari ini saya mau menjelaskan gitu ya, menjelaskan tentang apa itu yang disebut dengan gradient boosting. Sebenarnya sih bukan gradient boosting doang ya. Intinya saya mau menjelaskan tentang sisi tradisional gitu ya, atau teknik-teknik tradisional di machine learning yang dia tuh tidak memakai deep learning model seperti apa sih namanya, seperti transformer atau seperti apa sih LSTM, RNN, terus CNN dan sebagainya. Jadi intinya apa sih namanya, penggunaan machine learning yang dia itu masih menggunakan algoritma tradisional. Intinya yang bukan deep learning lah. Karena mostly gitu ya, di komunitas data science, terutama sih di komunitas data science, teknik-teknik yang sering digunakan itu bukan memakai deep learning model. Jadi mereka itu menggunakan algoritma yang lebih ringan, dan dia itu lebih apa ya namanya, lebih ringan dan lebih cocok dipakai di lebih praktikal di kebutuhan in real life gitu ya. Jadi intinya apa sih namanya, menggunakan algoritma yang lebih ringan dan tradisional algoritma biasanya sih. Nah, salah satunya yang sering dipakai itu adalah disebut dengan gradient boosting, dan mungkin random forest juga, yang lain mungkin ada seperti apa sih namanya, naive bias juga sering digunakan gitu ya. Tapi di video ini saya mau membahas tentang gradient boosting dan random forest, atau itu mungkin derivatifnya dari decision tree gitu ya, dari derivatif atau turunannya decision tree. Nah, gitu ya. Nah, yang menarik dari algoritma ini adalah dia itu algoritma yang tidak sepopuler deep learning model, terutama generative AI ya, terutama apa sih namanya, arsitektur-arsitektur yang modern seperti transformer dan sebagainya. Mereka itu tidak sepopuler itu, gitu ya. Tapi sangat praktikal dan dipakai di mana-mana, gitu loh. Jadi pada kenyataannya generative AI itu ya cuma menang hype doang, gitu ya. Pada kenyataannya dia itu cuma menang hype. Kenapa gitu ya? Kenapa seperti itu? Gitu. Saya juga nggak tahu gitu. Tapi pada kenyataannya in real world, generative AI itu tidak praktikal. Jadi seperti tweet ini gitu ya. 95% of machine learning solution in the real world are for tabular data. Gitu ya. Yang dia tuh menggunakan algoritma tradisional yang menggunakan tree based model atau decision tree based model gitu ya. Bukan LLM, bukan transformer, bukan agents, dan bukan a lot of fancy stuff di generative AI. Dan ya, kalau misalkan teman-teman apa sih namanya, learning path-nya ingin menjadi seorang data science, itu ya memang apa sih namanya, mostly ya akan menggunakan tools-tools yang lebih tradisional seperti ini, bukan menggunakan deep learning model yang apa sih namanya, yang butuh resource besar gitu ya. Tidak menggunakan LLM, tidak menggunakan transformer model, tidak menggunakan generative AI dan sebagainya gitu ya. Nah, apa itu gitu ya? Apa itu gradient boosting gitu ya? Apa itu decision tree gitu ya? Nah, sebenarnya di video ini saya tidak mau menjelaskannya banyak-banyak gitu ya. Tapi saya mau ngasih sedikit teaser aja, apa itu decision tree, apa itu random forest, apa itu gradient boosting gitu ya. Nah, kalau misalkan decision tree itu mungkin itu namanya itu sudah self explanatory. Jadi namanya itu sudah mendeskripsikan konsepnya sendiri, decision tree. Jadi apa sih namanya, decision tree itu ya sesuai namanya gitu ya, dia itu adalah semacam if else lah ya, bisa dibilang semacam if else, yang dia itu apa ya namanya, dia itu mengklasifikasi apa ya namanya, membuat proses yang apa ya namanya, membuat proses pemilihan gitu ya, membuat proses pemilihan apakah
apakah ini iya dan tidak, apakah ini dan sampai bercabang banyak gitu ya. Itu decision tree gitu ya. Dan ya bisa dibilang sih ini kayak semacam if else lah ya kalau decision tree itu. Kalau decision tree aja gitu ya. Nah, terus apa itu random forest gitu ya? Random forest itu adalah decision tree yang banyak. Jadi kan tree gitu ya, tree itu satu, forest itu tree yang banyak, tree yang lebih dari satu. Jadi random forest itu intinya adalah decision tree yang banyak, terus kita itu apa sih namanya, kayak semacam tree tersebut atau pohon-pohon tersebut itu akan melakukan voting. Jadi apa sih namanya, siapa yang hasil yang paling banyak gitu ya disetujui, itu yang jadi hasil terakhirnya, hasil finalnya gitu ya. Atau bukan, atau bisa jadi bukan voting tapi dirata-ratakan hasilnya, di average hasilnya gitu. Itu random forest. Itu sederhananya random forest gitu ya. Dan ini sering dipakai di apa sih namanya, sering dipakai di problem-problem data science lah ya, di komunitas data science. Jadi algoritma ini sering dipakai. Terus gitu ya, apa itu gradient boosting gitu. Nah, gradient boosting itu tidak se-obvious decision tree, tidak se-obvious random forest, tapi sebenarnya gradient boosting itu masih dalam satu apa ya namanya, masih menggunakan decision tree sebagai engine-nya atau sebagai konsep utamanya. Namun gitu ya, gradient boosting itu tidak apa ya namanya, tidak se explanatory itu, atau tidak se eksplisit gitu ya, tidak se eksplisit itu. Jadi kalau misalkan decision tree gitu ya, decision tree itu kita bisa aja bikin gitu ya, satu persatu didefinisikan sendiri gitu ya, per tree-nya atau per node-nya. Ini per node-nya itu didefinisikan gitu ya, satu persatu. Kondisinya apa? Kalau misalkan iya, kalau misalkan tidak gitu ya, masuk ke node yang mana lagi, gitu ya. Ini bisa ini sangat apa ya namanya, sangat explainable lah, kalau decision tree. Random forest itu juga sama gitu ya, karena random forest juga itu adalah tree yang banyak gitu ya. Jadi misalkan bikin aja apa sih namanya, tree 1, tree 2, tree 3 gitu ya, terus digabung. Namun kalau gradient boosting gitu ya, gradient boosting itu apa sih namanya, pembuatan tree-nya atau pembuatan decision tree-nya itu dilakukan secara otomatis, secara algoritmik gitu ya. Saya bilang secara algoritmik ya karena kita itu tidak mendefinisikan si node-nya satu persatu, tapi menggunakan algoritma yang disebut dengan gradient boosting. Jadi apa sih namanya, awalnya misalkan si algoritmanya itu membuat tree pertama, katakanlah tree pertama yang paling atas gitu ya, yang paling atas itu dibuat gitu ya. Terus algoritmanya itu akan secara apa ya namanya, secara iteratif gitu ya, dia itu menambahkan tree di bawahnya gitu ya, atau cabangnya di bawahnya untuk mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan hasil dari tree tersebut gitu ya, hasil dari decision tree tersebut. Dan ini itu algoritmik, jadi otomatis gitu loh ya, otomatis sesuai data yang kita masukin. Jadi tree ini bukan sebagai if else yang apa ya namanya, if else yang deskriptif, tapi ini tuh if else yang bisa dihitung gitu. Jadi kayak misalkan tree pertama gitu ya, tree pertama itu kayak cuma apa ya namanya, tree pertama itu cuma memisahkan antara value gitu ya, value yang lebih dari setengah dan kurang dari setengah misalkan gitu ya, yang tree pertama gitu ya. Itu kan apa sih namanya, bisa didefinisikan sebagai fungsi matematika gitu ya. Itu bisa didefinisikan sebagai fungsi matematika. Terus tree yang kedua gitu ya, tree yang selanjutnya gitu ya, tree yang cabangnya itu akan mendefinisikan fungsi baru lagi gitu ya, fungsi baru lagi yang memisahkan gitu ya, memisahkan value antara misalkan setengahnya gitu ya, setengahnya atau lebih dari seperempat dan kurang dari seperempat misalkan gitu ya. Begitulah. Jadi apa sih namanya, gradient boosting itu sebenarnya adalah decision tree, dan decision tree itu adalah ya if else gitu. Jadi apa sih namanya, algoritma machine learning yang tradisional itu ya pada dasarnya adalah mostly menggunakan konsep decision tree, dan konsep decision tree itu bisa dipahami sebagai if else gitu ya, konsep if else yang bercabang lah gitu ya, if else yang bercabang atau algoritma if else yang bercabang. Dan ya algoritma inilah yang digunakan apa sih namanya, algoritma gradient boosting ini yang digunakan mostly in real life oleh seorang data scientist gitu ya. Jadi ya memang apa sih namanya, pas bisa dibilang ya untuk machine learning gitu ya, machine learning model gitu ya, ya itu tidak selamanya adalah deep learning model. Bahkan ya mostly secara praktikal
itu sama sekali bukan deep learning model, itu adalah sebuah if else yang banyak. Dan kalau misalkan teman-teman pernah gitu ya, pernah melihat meme gitu ya, kalau AI itu adalah if else yang banyak, ya benar gitu ya. Benar. Namun ya tidak se simple itu, tidak sesimpel apa sih namanya, program yang didefinisikan if else-nya satu persatu, tidak gitu. Tapi algoritma decision tree yang apa sih, dia tuh mengoptimalkan algoritmanya sendiri secara iteratif gitu ya, yang disebut sebagai gradient boosting. Dan mungkin kalau di secara praktikalnya itu ada library yang disebut sebagai XGBoost. XGBoost ini ya apa sih namanya, XGBoost ini pada dasarnya adalah gradient boosting, namun dia itu secara komputasinya sudah lebih efisien dan lebih optimal gitu ya. Intinya XGBoost ini adalah gradient boosting yang sudah jauh lebih optimal. Jadi sudah banyak otomasi yang dilakukan di background. Tapi intinya ini adalah gradient boosting. Dan gradient boosting itu apa? Gradient boosting itu adalah decision tree. Decision tree itu apa? Decision tree itu adalah ya pada dasarnya adalah sebuah algoritma yang memisahkan kondisi antara iya dan tidak atau if else. Namun ya ya begitulah. Ya. Jadi meme AI adalah if else itu ya partially true, atau bisa dibilang benar gitu ya. Kalau misalkan kita mengambil case-nya itu di apa sih namanya, real world scenario yang mostly menggunakan decision tree algorithm atau tree based model, dan ya gitu ya. Tapi kalau misalkan case-nya adalah generative AI yang menggunakan deep learning model, apalagi menggunakan transformer model, ya tentu ini tidak tepat gitu ya. Tapi ya begitulah. Jadi teman-teman tahu gitu ya apa sih namanya, asal muasal dari meme ini, dan apa sih teman-teman tahu makna dari apa sih jokes ini gitu ya, walaupun ya tidak sesimpel yang diperkirakan gitu ya, walaupun tidak sesimpel yang diperkirakan. Ya mungkin itu saja untuk video ini. Kita ketemu di video selanjutnya.